wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penilai uji kinerja. Perkenalkan, saya Yamardiana SPDI, NIM 24811201666. Saya guru akidah akhlak di MI Al-Ikhlas Pacet Kabupaten Bandung, sekaligus mahasiswi PPG dalam jabatan Batch 1 tahun 2025 pada Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon. Pada video kali ini saya akan membawakan sebuah materi yang berjudul Akhlak Terpuji, yakni sikap tolong-menolong. Materi ini merupakan materi kelas 3 semester genap tahun ajaran 2024-2025. Dan pada materi kali ini saya akan menggunakan model pembelajaran problem-based learning. Kira-kira seperti apa videonya? Mari kita simak bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya, pada kesempatan hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran akidah akhlak. Ya, sebelum kita melaksanakan pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Ya, silakan KM untuk menyiapkan doa. Sebelum belajar, mari kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nah, sekarang lanjutkan dengan baca surat pendek. Surat pendek At-Takasur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah takasur summa latus alunna yauma idin anin naim. Sadaqallah. Allahul adzim.
Bisa, betul sekali. Yang ketiga apa? Mengingat kembali kesuksesan. Mengingat kembali kesuksesan, betul sekali. Yang keempat apa? Bersikap optimis. Bersikap optimis, betul sekali. Yang selanjutnya? Selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Iya, betul sekali. Tepuk tangan untuk kelas 3. Nah, pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang pengertian tolong menolong. Nah, sebelum Ibu membahas tentang materi tolong menolong, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan dari pembelajaran kita hari ini, yaitu siswa mampu mendeskripsikan arti dari tolong menolong. Yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri orang yang memiliki sifat tolong menolong. Dan yang ketiga, siswa mampu memahami hikmah bersikap tolong menolong dan akibat tidak memiliki sifat tolong menolong. Yang selanjutnya, siswa mampu menyebutkan ciri-ciri orang yang memiliki sifat tolong menolong. Dan yang terakhir, mengkomunikasikan hikmah bersikap tolong menolong dan akibat tidak memiliki sikap tolong menolong. Nah, itu tujuan pembelajaran hari ini. Nah, sebelum kita melanjutkan materi, coba siapa yang tahu apa itu tolong menolong? Ya, Bisa membantu orang lain. tolong menolong bisa membantu orang lain. Iya, betul sekali, tepuk tangan. Apalagi tolong menolong? Ya, Tolong menolong adalah tindakan membantu orang lain yang membutuhkan bantuan. iya, betul sekali. Tolong menolong adalah tindakan membantu orang lain yang membutuhkan pertolongan. Bagus sekali ya anak-anak. Sebelum Ibu menjelaskan tentang tolong menolong, Ibu akan membacakan potongan ayat tentang tolong menolong, yaitu surat Al-Maidah ayat 2. Nah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha syadidul 'iqab. Sadaqallahul. Coba, siapa yang bisa membacakan artinya? Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa. Dan jangan tolong menolong dalam membuat dosa dan pelanggaran. Iya, jadi itu artinya. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa. Yaitu ayat tentang tolong menolong, yaitu surat Al-Maidah ayat 2. Iya. Lanjut ya. Nah, penjelasan dari tolong menolong, silahkan yang menurut kalian dianggap penting boleh dicatat ya. Tolong menolong artinya saling menolong atau saling memberikan pertolongan antar sesama. Orang yang suka menolong suatu saat pasti akan ditolong oleh orang lain bila menghadapi kesulitan atau musibah. Nah, tolong menolong diperlukan dalam hal kebaikan dan takwa. Iya. Nah, lanjut ya.
sikap tolong menolong yaitu memiliki hati yang halus, sopan, tidak tinggi hati dan tidak sombong. Nah, orang yang suka menolong pasti memiliki sifat yang tidak tinggi hati dan tidak juga sombong. Paham? Paham. Yang kedua apa? Coba. Memiliki perasaan yang dekat terhadap lingkungan sekitar, selalu mendorong kepada orang yang membutuhkan bantuan sekalipun tanpa minta. Iya, jadi memiliki perasaan yang peka terhadap lingkungan sekitar. Nah, orang yang suka tolong menolong, maka dia akan peka terhadap lingkungannya. Contohnya, misalkan ada seorang kakek-kakek yang menyeberang jalan. Nah, kita tidak boleh cukup dengan melihatnya saja, tetapi kita harus peka, cepat-cepat menolong kakek tersebut untuk menyeberang jalan. Ya. Nah, yang selanjutnya siapa yang mau membacakan? Ya. Iya, betul sekali. Nah, kita diharuskan tolong menolong dalam kebajikan dan takwa. Nah, salah satunya apa? Kita harus ikhlas dan tanpa meminta imbalan ketika membantu orang lain. Nah, ada nggak di sini yang suka menolong tapi mengharapkan imbalan? Ada tidak? Tidak, ya. Kita harus ikhlas ya. Kita harus ikhlas dalam menolong orang lain, tidak mengharapkan imbalan. Ya. Selanjutnya ya. Nah, manfaat dari tolong menolong. Nah, setelah kita mengetahui ciri-ciri orang yang suka tolong menolong, sekarang ini ada manfaatnya ya. Manfaat dari tolong menolong. Ya, siapa yang bisa membacakan? Ayo, iya silakan. Meningkatkan rasa kebersamaan, mempererat tali silaturahmi dan menciptakan persatuan. Iya. Jadi manfaat tolong menolong itu yaitu menciptakan rasa kebersamaan, mempererat tali silaturahmi dan menciptakan persatuan. Poin yang kedua, siapa yang mau membacakan? Ya, silakan. Iya, meningkatkan rasa syukur terhadap sesama dan membentuk karakter yang positif. Kita tidak bisa hidup sendiri ya. Kita pasti membutuhkan orang lain karena kita sebagai makhluk sosial, kita pasti membutuhkan orang lain. Yang paling ketiga apa? Iya, silakan. Meningkatkan rasa kepedulian terhadap orang lain. Iya, meningkatkan rasa kepedulian terhadap orang lain. Dan juga jadi peduli ya hikmahnya. Hikmahnya yaitu meningkatkan rasa kepedulian terhadap orang lain. Iya. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Iya. Nah, kita dapat mempraktekkan tolong menolong dalam kehidupan sehari-hari yaitu dengan membantu meningkatkan kesadaran sosial, membangun hubungan baik dengan orang lain dan menciptakan lingkungan yang lebih harmonis. Itu ya, kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ada lagi yang mau bertanya? Ya? Kenapa tolong menolong penting dalam kehidupan sehari-hari? Iya, bagus sekali. Mengapa tolong menolong penting dalam kehidupan sehari-hari? Ya, karena tolong menolong itu merupakan akhlak terpuji. Apabila kita saling tolong menolong, maka kita juga akan mendapat hikmah yang besar, yaitu mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang paling utama ya. Ada lagi? Kalau tidak ada, kita lanjutkan ya.
Kalau tadi hikmahnya, yang sekarang akibatnya. Akibat tidak mau tolong menolong. Siapa yang mau membacakan? Ya, silakan. Dianggap orang sombong dan dijauhi teman. Nah, orang yang tidak mau tolong menolong akan dianggap sombong dan dijauhi teman. Contohnya apa? Contohnya kalau kita di kelas ada teman yang tidak membawa pensil. Nah, kita harus menolongnya dengan memberikan pinjaman pensil tersebut. Nah, sebaliknya kalau kita tidak memberikan pinjaman, maka kita akan dianggap sombong. Nah, apalagi yang poin kedua, silakan. Ya. Apabila mengalami kesulitan tidak akan ada yang Nah, itu akibatnya ya. Akibat tidak mau tolong menolong, maka apabila mengalami kesulitan tidak akan ada yang menolong. Nah, orang yang tidak mau menolong suatu saat misalkan dia tidak membawa pensil, nah maka dia tidak akan diberi pinjam oleh orang atau oleh teman yang lain ya, karena dia tidak mau menolong. Ya, yang selanjutnya ya. hilangnya rasa kebersamaan di antara sahabat. Nah, hilangnya rasa kebersamaan di antara sahabat. Jadi teman-teman juga akan menjauhinya ya. Karena apa? Karena dianggap sombong dan tidak mau menolong. Ya, selanjutnya ya. Nah, sekarang kita akan menyaksikan video pembelajaran tentang tolong menolong. Nah, tapi sebelumnya kita akan ice breaking dulu ya, anak-anak. Siap? Siap. Nah, coba tepuk semangat. Iya. Nah, coba perhatikan ya anak-anak. Ibu akan memberikan ice breaking kepada kalian supaya kalian merasa senang ya di kelas. Nah,
Sudah? Sudah? Sudah. Coba. Kelompok 1 sudah? Sudah. Kelompok 2 sudah? Kelompok 3 sudah? Iya, tepuk tangan untuk kelas 3. Nah, sebelum ini silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan ke depan. Dibaca. Ya, silakan. Iya, silakan, ada yang mau menanggapi? Bagaimana, sudah benar? Sudah. Iya, tepuk tangan. Silakan duduk kembali. Nah, alhamdulillah presentasi kalian hari ini sangat bagus ya, sangat bagus. Nah, sekarang kita ice breaking lagi mau? Mau. Coba nanti caranya kalian memperagakan apa yang ibu katakan ya. Nah, nanti yang betul memperagakannya nanti ibu kasih reward ya. Siap? Siap. Untuk kelompok 1 dulu, coba semuanya dulu ya, tepuk semangat. Iya, untuk kelompok A, untuk kelompok 1, coba dimohon berdiri ya. Ibu mengecek kekompakan kalian ya. Coba tolong peragakan alat musik gitar sepak. Nah, iya, betul, ini kompak ya. Kompak tepuk tangan. Ini tolong peragakan, mohon berdiri dulu ya. Tolong peragakan alat musik suling. Sama tidak? Sama. Oh ya, tepuk tangan. Yang untuk kelompok 3, tolong peragakan alat musik gendang. Iya. Tepuk tangan. Betul ya? Iya, sudah ya. Alhamdulillah. Hari ini kita sudah menyelesaikan pembelajaran tentang materi menolong. Kalian senang? Kalian bahagia? Iya. Nah, sekarang coba kesimpulannya. Coba siapa yang mau membacakan kesimpulannya untuk pembelajaran hari ini? Silakan. Ya. Nih kesimpulannya untuk hari ini ya. Silakan yang baca ya. Iya, tepuk tangan semuanya. Kita tutup kembali. Nah, tolong menolong itu artinya apa? Saling memberikan pertolongan kepada yang membutuhkan. Nah, ciri-ciri orang yang suka tolong menolong apa? Ciri-cirinya? Ciri-ciri tolong menolong 1 apa? Memiliki hati yang baik, yang lembut. Nah, sopan. Terus apa lagi? Tidak sombong, tidak tinggi hati. Nah, selanjutnya akibat tidak tolong menolong apa akibatnya? Dijauhi teman, betul sekali. Apalagi?
materi untuk minggu depan yaitu tentang adab sikap terhadap tetangga dan lingkungan, ya. Nah, itu untuk materi minggu depan. Silakan dibaca-baca lagi di rumah ya. Sekarang, alhamdulillah pembelajaran hari ini telah selesai dilaksanakan. Silakan rapi-rapi alat tulisnya. Sudah rapi? Sudah. Silakan pimpin oleh KM-nya untuk membaca doa.